Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Dr. Vita Silvana, spesialis obstetri ginekologi subspesialis FER, dosen Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, Prodi Obstetri Ginekologi jenjang spesialis 1. Video ini dibuat dalam rangka sertifikasi dosen tahun 2025. Adapun mata kuliah yang saya ampu adalah mata kuliah subfertilitas. Saya akan memberikan kuliah introduksi pada modul yang akan dijalani oleh peserta pendidikan dokter spesialis 1 Prodi Obgyn tahun ketiga, di mana peserta didik akan menjalani modul subfertilitas selama 4 minggu dalam rangkaian kegiatan klinis di poliklinik, ruang perawatan, kamar operasi, dan layanan teknologi reproduksi berbantu. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah subfertilitas adalah peserta didik dapat menyusun, merancang, mengembangkan, dan merencanakan penanganan kasus subfertilitas secara profesional. Pada akhir dari kuliah introduksi ini, peserta didik akan mendapatkan kuis dan mengumpulkan jawabannya kepada sekretariat pendidikan. Saya akan memulai kuliah introduksi yang berjudul Female Infertility Vigo Ovulation Disorder Classification Guideline. Baik, jadi ini adalah salah satu kuliah introduksi pada modul subfertilitas berjudul Female Infertility Vigo Ovulation Disorder Classification Guideline. Ini adalah outline dari presentasi saya yang akan saya sampaikan. Yang pertama, dampak klinis dan patofisiologi gangguan ovulasi. Yang kedua, klasifikasi gangguan ovulasi dari World Health Organization atau WHO. Yang ketiga, penegakan diagnosis dari Vigo Classification Guideline. Dan yang terakhir adalah pesan untuk dibawa pulang. Dan yang setelah pesan untuk dibawa pulang, saya akan memberikan kuis yang akan dijawab oleh peserta didik. Yang pertama adalah dampak klinis dan patofisiologi. Jadi penting sekali untuk mengetahui manifestasi klinis gangguan ovulasi. Yang pertama untuk diingat bahwa pasien yang datang ke klinisi itu untuk gangguan ovulasi banyak pasien-pasien yang datang ke klinisi sebagai uh, tiga keluhan yang ada di gambar ini. Yang pertama adalah abnormal uterine bleeding atau perdarahan uterus abnormal. Yang kedua, pasien dapat datang ke klinisi dengan infertilitas primer atau sekunder. Dan yang ketiga, pasien juga dapat datang dengan keluhan-keluhan yang berhubungan dengan gejala-gejala sindrom ovarium polikistik atau PCOS dan juga hiperandrogenism. Saya akan membahas satu persatu. Yang pertama dari abnormal uterine bleeding. Pertama-tama sebelum kita masuk ke abnormal uterine bleeding, saya ingin mengingatkan kembali betapa pentingnya untuk memahami patofisiologi dari gangguan ovulasi itu sendiri. Jadi gangguan ovulasi pasti tidak jauh dari aksis HPO atau uh, hypophysis pituitary ovary axis, di mana pada kita harus dapat membedakan sebagai seorang klinisi siklus yang berovulasi dan juga siklus yang tidak berovulasi. Seperti yang ada pada gambar ini, pada siklus berovulasi tentu saja diawali dengan dari adanya uh, kenaikan dari hormon FSH di sini seperti yang saya tunjukkan pada fase proliferasi awal kadar FSH akan mulai naik. FSH sendiri yang dihasilkan oleh hipofisis anterior, kemudian kadarnya akan terus naik dan seiring dengan pertumbuhan folikel dan pada masa pertengahan siklus di mana mendekati fase ovulasi itu akan terjadi bersamaan dengan kenaikan dengan hormon LH dan akhirnya akan menyebabkan LH surge atau lonjakan LH. Nah, LH surge inilah yang akan menginisiasi terjadinya ovulasi sehingga kenaikan dari LH surge ini dan juga proses ovulasi akan berlangsung diikuti dengan sinkronisasi dengan oleh hormon estradiol dan juga progesteron. Setelah terjadi ovulasi, maka akan terbentuk korpus luteum, di mana korpus luteum akan menghasilkan hormon progesteron. Sehingga pada fase
luteal madia, di sini progesteron nilainya sangat tinggi sekali dan ini menjadi sangat penting untuk diingat bahwa ini salah satu hormon yang akan yang dapat diperiksa pada eh, tes ovulasi. Nah, progesteron akan mulai turun nantinya pada akhir fase luteal dan kalau kita lihat di sini seiring dengan proses mendekati fase menstruasi, maka di endometrium itu sendiri akan terjadi penebalan dari endometrium stratum fungsional dan ketika kadar progesteron itu turun, di sini yang di akhir dari fase luteal, maka akan terjadi progesteron withdrawal dan menstruasi itu sendiri adalah merupakan proses progesteron withdrawal bleeding. Perbedaannya dengan siklus anovulasi adalah pada siklus anovulasi hormon FSH tidak mencapai threshold atau ambang batas sehingga kadar hormon FSH di sini eh, akan eh, tidak mencapai ambang batas sehingga tidak ada juga kenaikan dari hormon LH dan tidak ada lonjakan LH sehingga tidak terjadi ovulasi. Dengan tidak terjadi ovulasi, maka korpus luteum tidak akan terbentuk dan progesteron juga tidak akan ada sehingga kondisi di endometrium di sini adalah kondisi yang disebut juga dengan unopposed estrogen. Ini adalah perbedaannya. Unopposed estrogen akan menyebabkan kondisi pada endometrium menjadi sama juga terjadi penebalan, namun kondisi yang unopposed estrogen ini akan menyebabkan perdarahan yang disebut juga dengan estrogen breakthrough bleeding. Ini adalah perbedaan antara siklus yang ovulasi dengan siklus yang tidak berovulasi. Nah, bagaimana dengan gangguan ovulasi dengan perdarahan uterus abnormal? Di sini kita sudah lihat guideline Vigo yang dikeluarkan oleh Munro, di mana di sini seperti yang kita ketahui bahwa abnormal uterine bleeding itu sendiri klasifikasinya dibagi menjadi palm coin, di mana palm itu adalah polip, adenomyosis, leiomyoma, dan M-nya itu adalah malignansi dan hiperplasia, koagulopati untuk koinnya, O untuk ovulatory dysfunction, E untuk endometrial, iatrogenic, dan N-nya adalah not yet classified. Nah, di sini adalah gangguan dari AUB menurut Vigo yang harus kita ingat. Untuk dapat mengetahui apakah pasien yang kita tangani itu mengalami perdarahan uterus abnormal, kita harus mengetahui parameter-parameter yang ada seperti frekuensi, durasi, regularity, dan juga flow volume. Yang perlu kita ingat adalah frekuensi yang normal itu adalah 24 sampai 38 hari. Sehingga kondisi di mana tidak terjadinya menstruasi atau tidak ada perdarahan disebut juga amenorea. Kemudian bagaimana dengan frekuensi yang infrekuen atau dulu biasanya kita suka sebut dengan oligomenorea, ini bila uh, frekuensinya adalah lebih dari 38 hari. Dan bila frekuensinya kurang dari 24 hari itu disebut juga frekuensi yang frekuen. Untuk durasi juga kita harus memperhatikan di mana durasi yang normal adalah kurang dari 8 hari dan yang memanjang adalah lebih 8 hari. Untuk regularitas itu juga kita harus mengetahui apakah pasien kita memiliki siklus yang reguler atau irreguler, di mana irreguler itu adalah dari siklus yang terpendek dan terpanjang, variasinya adalah lebih dari 8 sampai 10 hari. Dan flow volume yang normal itu adalah flow volume yang seperti apa, di mana flow volume di sini juga ada yang light, normal, dan juga heavy. Untuk intermenstrual bleeding itu biasanya tidak menjadi, itu merupakan sebuah perdarahan uterus abnormal, namun yang banyak lebih ada pada klinis, intermenstrual bleeding itu biasanya adalah kelainan-kelainan yang berhubungan dengan polip. Berikutnya kita akan masuk ke gangguan ovulasi dan infertilitas. Bagaimana bagaimana gangguan ovulasi dapat menyebabkan infertilitas? Seperti yang kita ketahui di sini adalah etiologi dari infertilitas itu sendiri harus dari dua, yaitu dari perempuan dan laki-laki.
Jadi kalau untuk perempuan itu sendiri, seperti yang kita lihat di sini 40% dari penyebab gangguan infertilitas atau etiologi dari infertilitas itu adalah 40%-nya disfungsi ovulasi. Jadi sangat besar sekali di mana 40% yang berikutnya adalah tubal faktor, kemudian 10%-nya adalah unexplained infertility dan juga unusual problem. Untuk gangguan ovulasi dan infertilitas pasangan, di sini juga bisa kita lihat bahwa etiologi 15% dari etiologi dari infertilitas itu sendiri adalah 15%-nya disfungsi ovulasi. Jadi disfungsi ovulasi memegang peranan yang penting sekali dalam infertilitas. Mengapa penting? Karena untuk melakukan tata laksana infertilitas yang tepat, kita harus mengetahui dulu pasien kita penyebab infertilitasnya apa, baik dari perempuan maupun dari laki-laki. Nah, sekarang kapan konfirmasi ovulasi perlu dilakukan? Di sini yang perlu kita ketahui adalah berdasarkan dari rekomendasi Vigo, eh, kita dapat melakukan pemeriksaan konfirmasi ovulasi dengan dua pemeriksaan. Yang pertama adalah dengan pemeriksaan hormon LH dan yang kedua adalah dengan pemeriksaan hormon progesteron. Saya akan membahas LH terlebih dahulu. Jadi pemeriksaan hormon LH dilakukan pada saat terjadinya LH surge atau lonjakan LH yang terjadi sebelum ovulasi sekitar 24 sampai 48 jam eh, setelah terjadinya lonjakan LH maka akan terjadi ovulasi. Nah, di sini adalah timing yang sangat penting untuk kita lakukan dan yang perlu juga kita ingat bahwa konfirmasi ovulasi menggunakan LH testing ini dapat kita lakukan apabila pasien yang kita periksa tersebut memiliki uh, siklus haid yang reguler. Dan bila pasiennya memiliki siklus yang irreguler atau bahkan amenore, maka pemeriksaan kadar hormon LH ini sulit untuk dilakukan karena kita tidak mengetahui kapan LH surge itu akan terjadi atau bahkan tidak ada LH surge pada pasien tersebut. Nah, bila pasien itu misalnya memiliki siklus 28 hari, maka kita dapat melakukan LH testing sekitar 14 hari sebelum jadi pada saat ovulasi di mana ovulasi itu dapat terjadi 14 hari sebelum dari siklus menstruasi berikutnya. Jadi kalau dia siklusnya 28 hari, kita bisa memeriksa di hari ke-13 di mana 13 atau 14, maka kita dapat melakukan pemeriksaan LH testing. LH testing itu sendiri diperiksa di urin pagi hari karena konsentrasinya paling tinggi dan dapat memprediksi ovulasi 24 sampai 48 jam setelah terjadinya lonjakan LH dengan probabilitas 90%. Selain itu, kita juga dapat menyarankan kepada pasien bila LH tes ini menghasilkan hasil yang positif, maka ini adalah timing yang baik untuk melakukan sexual intercourse atau bila pasiennya dalam program inseminasi intrauterin, maka kita dapat melakukan IUI 1 hari setelah hasil tesnya positif. Yang kedua adalah dengan menggunakan serum progesteron. Nah, serum progesteron ini tentu saja untuk kita lakukan pada saat fase luteal media, di mana setelah terjadi ovulasi, maka akan terbentuk korpus luteum. Korpus luteum inilah yang akan menghasilkan progesteron dan kadarnya akan memuncak pada fase luteal media atau LH+7. Dan kadar progesteron yang memuncak ini dapat kita lakukan pemeriksaan progesteron serum di mana bila hasilnya lebih dari 10 nanogram per mililiter, maka kita dapat mengkonfirmasi pasien tersebut siklusnya berovulasi pada saat itu. Jadi misalnya pasiennya memiliki siklus menstruasi 28 hari, kita dapat melakukan pemeriksaan progesteron pada mulai dari hari ke-21. Jadi LH+7 di mana dapat dilakukan pemeriksaan di hari ke-21 sampai dengan 28. Sekarang saya akan masuk ke klasifikasi gangguan ovulasi WHO, di mana seperti yang kita ketahui ada 4 klasifikasi. Yang pertama adalah hipogonadotropin hipogonadism atau sentral.
pada yang klasifikasi kelas 1 ini, bila kita melakukan pemeriksaan laboratorium, maka kita akan mendapatkan hasil FSH yang rendah dan juga estradiol yang rendah. Misalnya pada kasus-kasus kelainan sentral seperti penyakit kronik, tuberkulosis, kemudian pasien-pasien yang mengalami anoreksia nervosa, atlet-atlet yang mengalami stres hebat, kemudian pasien-pasien yang mengalami kelainan sentral lainnya itu dapat dikategorikan pada kelas 1 WHO. Nomor dua adalah normogonadotropin normogonadism. Ini contohnya salah satunya yang paling banyak adalah sindrom ovarium polikistik atau SOPK, di mana bila kita melakukan pemeriksaan FSH dan estradiol hasilnya normal. Nomor tiga, ini juga banyak kita jumpai di klinis. Seperti ini adalah kelas yang ketiga, hipergonadotropin hipogonadism, di mana kadar estradiol yang rendah, salah satunya dapat disebabkan karena adanya kegagalan dari fungsi ovarium, banyak akibat dari misalnya contohnya pada ovarian failure karena iatrogenik, kemudian POI, dan kelainan-kelainan lainnya yang menyebabkan ovarian failure dan akan memberikan umpan ke hipofisis untuk meningkatkan kadar FSH sehingga kita akan menemukan kadar estradiol yang rendah dan kadar FSH yang tinggi sebagai feedback. Kemudian yang terakhir adalah klasifikasi kelas 4 hiperprolaktinemia. Nah, sekarang saya akan masuk ke Vigo Ovulation Disorder Classification. Ini adalah klasifikasi yang baru dari Vigo tahun 2022, di mana Vigo Ovulatory Disorder Classification di sini ada mnemonik yang dapat kita ingat yaitu HYPOP, di mana pada Vigo Ovulatory Disorder Classification ada 4 tipe. Yang tipe pertama adalah hipotalamik, tipe kedua pituitary, tipe ketiga adalah ovarian, dan tipe keempat adalah PCOS. Ini menarik mengapa? Karena PCOS di sini tidak diklasifikasikan sebagai tipe 3 atau ovarian. Saya akan bahas pada slide berikutnya. Jadi untuk tipe pertama hipotalamik atau hypo P, di mana hypo ini high-nya itu adalah hypotalamik, P-nya pituitary dan O-nya ovary. Ini merupakan kategori dari kelainan-kelainan anatomikal. Nah, HPO hypo ini juga di sini kita harus ingat bahwa setiap tipe 1, 2, dan 3 itu terdapat mnemonik yang perlu kita ingat yaitu gain fit pi, di mana G-nya di sini G-nya adalah genetik, A-nya autoimun, I-nya adalah iatrogenic, N-nya neoplasm, F functional, infectious inflammatory, T-nya trauma, physiological, idiopathic, dan endocrine. Saya akan memberikan salah satu contoh-contoh yang banyak ada terjadi, misalnya untuk genetik, contohnya adalah misalnya kelainan pada Turner yang ada kelainan genetik sehingga terjadi ovarian failure, kemudian autoimun misalnya adalah kelainan-kelainan gangguan ovulasi pada pasien-pasien SLE, iatrogenik misalnya pada pasien-pasien yang mendapatkan terapi kemoterapi atau juga iradiasi sehingga terjadi ovarian failure, neoplasma misalnya pada tumor-tumor yang ada pada kelainan di hiperprolaktin misalnya hiperprolaktinoma, dan functional misalnya adalah kehamilan, infectious misalnya atau hypothalamic infectious itu juga dapat menyebabkan terjadinya gangguan dari ovulasi. Trauma misalnya pada ini jarang terjadi tapi dapat pada pasien-pasien yang mengalami chest wall injury itu dapat menyebabkan terjadinya gangguan ovulasi melalui dari dopamin dan sehingga terjadinya hiperprolaktinemia. Dan physiological itu misalnya pada kasus-kasus kelainan dari bentuk prolaktin. Itu juga dapat menyebabkan terjadinya makrohiperprolaktinemia, idiopatik yang tidak diketahui penyebabnya, dan endokrine misalnya kelainan-kelainan endokrin seperti Cushing syndrome, kemudian congenital adrenal hyperplasia dan lain-lain. Nah, di sini P atau yang keempat, P itu PCOS, di sini tidak masuk ke dalam kategori ovarian, di mana
kategori PCOS ini sendiri dipisahkan oleh Vigo dan saya akan menjelaskan berikutnya. Ya, ini adalah patofisiologi dari PCOS. Kenapa PCOS dipisahkan? Karena PCOS itu sendiri tidak hanya kelainannya di ovari, tapi juga bisa sentral, di mana pada kelainan ini terjadi kelainan pada pulsasi generator GnRH dan terjadi perubahan rasio dari LH dan FSH. Ini adalah kelainan yang sentral dan kelainan yang juga dapat menyebabkan terjadi PCOS. Seperti yang kita ketahui adalah chronic inflammation, kemudian uh, resistensi insulin, impaired glucose tolerance, kemudian environment juga dapat menyebabkan salah satunya misalnya physical inactivity, kemudian endocrine disruptor agent, kemudian kelainan steroidogenesis, dan juga yang banyak juga dibahas adalah kelainan epigenetik metilasi dan juga microRNA. Nah, ini adalah diagnosis PCOS seperti yang sudah kita ketahui bahwa diagnosis PCOS itu yang kita pakai adalah Rotterdam, di mana kriterianya itu adalah 2 dari 3 gejala, yaitu disfungsi ovulasi atau ovulatory dysfunction, hyperandrogenism, baik klinis maupun laboratoris, dan juga morfologi dari PCO dari USG. Yang perlu kita ingat, apapun kriteria yang dipakai, baik itu NIH, ASHRAE, Rotterdam maupun AES atau Androgen Access Society, kita harus melakukan eksklusi dari eh, kelainan-kelainan ini. Ini harus dilakukan karena begitu ada kelainan-kelainan ini maka diagnosis PCOS-nya menjadi gugur. Nah, kita jadi harus melakukan pemeriksaan prolaktin, kemudian TSH, harus menyingkirkan adanya Cushing syndrome, kemudian congenital adrenal hyperplasia dan juga androgen secreting tumor. Nah, di sini eh, International Evidence-Based Guideline 2018 juga lebih mudah lagi untuk mendiagnosis PCOS. Jadi, tidak semua pasien yang memiliki morfologi PCO itu adalah PCOS. Tidak menjadi gampang diagnosisnya. Jadi, step yang pertama adalah apabila kita menemukan siklus yang irregular dan juga hiperandrogenism klinis, maka kita sudah dapat mendiagnosis PCOS sepanjang kita sudah melakukan eksklusi diagnosis kelainan dari tiroid, kemudian adanya hiperprolaktinemia, dan juga kelainan hiperandrogenism yang disebabkan oleh CAH, kemudian Cushing syndrome, dan juga adrenal secreting tumor. Dan yang kedua, step kedua, bila tidak ada hiperandrogenism klinis, maka kita dapat melakukan pemeriksaan secara biokimia. Dan bila dilakukan pemeriksaan tes biokimia, maka kita dapat melakukan diagnosis PCOS. Juga kita tetap harus melakukan eksklusi kelainan-kelainan ini yang di bawah. Nah, bila hanya salah satu, yang step ketiga, salah satu, jadi kalau hanya ada siklus yang irregular atau hiperandrogenism, maka kita disinilah perannya USG, dan disinilah perannya morfologi dari PCO itu sendiri. Jadi, bila eh, seseorang dewasa yang memerlukan pemeriksaan ultrasound dan didapatkan bahwa hasil morfologinya sesuai dengan PCO, maka dapat kita diagnosis dengan PCOS. Ya, untuk terakhir ini adalah pesan untuk dibawa pulang. Jadi, yang pertama, manifestasi klinis terbanyak gangguan ovulasi adalah abnormal uterine bleeding, infertilitas, dan PCOS-related symptoms. Pemahaman patofisiologi dan klasifikasi Vigo gangguan ovulasi penting dalam memberikan tata laksana klinis dan tepat. Vigo ovulatory disorder classification, di sini yang perlu kita ingat adalah hypo-P, di mana hyponya adalah hypothalamus, pituitary, ovary, dan P-nya adalah PCOS, dan juga singkatan mnemonic GAIN-FIT-PI, di mana GAIN-FIT-PI itu sendiri adalah genetic autoimmune iatrogenic neoplasm functional infection and inflammation, trauma and vascular, physiological, idiopathic, dan endocrine. Yang terakhir, ini adalah kuis untuk
untuk dijawab dan diserahkan ke Sekretariat Pendidikan. Yang pertama, mohon jelaskan dengan detail perbedaan siklus ovulasi dan siklus tidak berovulasi. Bagaimana peran LH test kit dalam mendeteksi siklus ovulasi? Yang ketiga, mohon jelaskan dengan detail gangguan ovulasi berdasarkan klasifikasi Vigo. Yang keempat, mohon jelaskan dengan detail 3 langkah diagnosis PCOS berdasarkan International Evidence-Based Guideline tahun 2018. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Semoga dapat membantu dan dapat memudahkan dalam pelaksanaan modul subfertil pada tahap 3 peserta pendidikan dokter spesialis 1 di Prodi Obstetri dan Ginekologi. Eh, Sekian presentasi yang saya berikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.